Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Turun ayat hijab. Hijab yang dimaksud bukan jilbab ya, tapi pembatas, tabir pembatas. Ini sebenarnya berlaku, ada yang berpendapat khusus hanya untuk para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan berlaku umum. Artinya kalau gurunya perempuan, muridnya laki-laki, itu sepatutnya lah menggunakan tabir. Tapi syaratnya gurunya perempuan, terus muridnya laki-laki. Tapi kalau Enggak harus. Tenang aja. Kan ada pendapat yang mengatakan itu khusus hanya untuk para istri Nabi. Yang istri Nabi apa istrinya Pak Octavian? Itu yang pertama. Nah, kalau gurunya laki-laki, jamaahnya perempuan, silakan kalau tetap mau pakai tabir seperti di beberapa pesantren. Namun kalau merujuk pada prakteknya Nabi dan para sahabat, sependek yang saya pahami yaitu Nabi ketika membuka kelas untuk para sahabia, itu Nabi nggak pakai tabir yang saya tahu. Malah Nabi beberapa kali ada ibu-ibu konsultasi, udah kita bahas di kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim itu ya, hadisnya. Yang ibu udah pada lupa semua mungkin ya. Jadi itu pasti.
Nah itu di kitab itu diceritakan ada seorang wanita yang menemui Nabi dan para sahabat saat itu. Ya Rasulullah, saya mau konsultasi masalah pribadi. Saya nggak mau ada yang dengar. Maka Nabi mojok, dalam pengertian mojok bukan khalwat ya, mojok di keramaian maksudnya. Mojok bersama ibu itu karena konsultasi. Jadi Nabi itu nggak pakai tabir, ntar bu pakai tabir dulu. Enggak, Nabi nggak gitu. Konsultasi murni, Nabi mojok berdua dengan ibu itu dan tapi di keramaian, bukan khalwat ya, bukan khalwat. Itu satu. Bahkan pernah ada seorang ibu-ibu juga datang kepada Nabi untuk konsultasi. Nabi gelarkan surbannya, ibu itu duduk di atas surbannya Nabi dan di bawah pohon kurma. Tentu di keramaian juga, bukan di sepi-sepi, bukan khalwat ya, bukan khalwat. Singkat kata singkat cerita, itu menunjukkan bahwa Nabi kalau ngajar walaupun muridnya perempuan, Nabi nggak pakai tabir. Namun kalaupun ada yang pakai, kan ada sebagian kawan ustaz itu pakai tabir, tidak apa-apa, silakan, itu sah-sah saja. Bahkan saya punya kenal seorang kiai itu kalau ceramah di ibu-ibu kalau nggak ada tabirnya beliau pulang, nggak mau pulang beliau. Ada yang begitu ada, ya tidak apa-apa, itu sah-sah saja, sah-sah saja. Bahkan awal-awal saya di Bekasi dulu ada ibu-ibu cerita ke saya, di sini ada seorang ustadz yang kalau ngajar itu kemana-mana bawa tabir beliau, bawa tabir. Jadi kalau ngajar ibu-ibu pasang tabirnya. Nanti pernah katanya pas ngajar itu tabirnya enggak ketinggalan. Akhirnya selama ngajar gini, jadi ibu-ibu. Selama ngajar ngerunduk terus. Ya enggak, saya enggak menghina beliau. Maksudnya enggak mencela, maksudnya itu ya itu hak masing-masing orang. Itu aja sih. Cuman memang kalau ustadznya bawa tabir muridnya enak, mau tidur mau ngapain enggak ketahuan. Lanjut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsh. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsh. Binta Jahshin, da'a, beliau mengundang al-qaum, satu kaum. Sunnahnya memang nikah itu diadakan walimah untuk mengumumkan bahwa dia sudah menikah supaya tidak terjadi fitnah kalau ketahuan berdua. Fataimu, maka mereka makan. Summa jalasu, mereka duduk, karena walimah itu undangan makan-makan memang. Yatahaddasuna, mereka ngobrol-ngobrol. Wa idza huwa ka'annahu yatahayya'u lil qiyami falam yaqumu falamma ra'a dzalika qama man qama wa qa'ada salasatu nafarin faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyadkhula fa idzal qaumu julusun thumma innahum qamu fantalaqtu faji'tu fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahum qad intalaqu faja'a hatta dakhala fadhahabtu adkhulu fa alqal hijaba baini wa bainahu fa anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy, dan seterusnya itu. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, beliau mengundang para sahabat. Mereka makan dan duduk seraya berbincang-bincang. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak seolah-olah hendak berdiri bubaran. Akan tapi orang-orang itu tetap duduk, tidak berdiri. Tatkala Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu ngasih isyarat jangan lama-lama gitu. Nabi orangnya halus, jadi enggak ngomong tapi pakai bahasa isyarat. Para sahabat kalau kumpul sama Nabi sewenang berlama-lama dengan Nabi. Makanya bertamu itu ada ukurannya. Bertamu itu ada ukurannya. Saya biasanya kalau bertamu biasa itu saya ukur pokoknya 15 menit harus pamit. Kalau apa?
Enggak, pokoknya ukuran dasarnya. Kalau dirasa orangnya nyaman, apalagi butuh konsultasi, itu beda bab. Kalau itu berarti ada keperluan. Tapi saya standarnya 15 menit. 15 menit Pak, saya pamit ya. Kalau ya pokoknya standar dasarnya 15 menit. Saya pribadi biasanya gitu. Biasanya. Allah, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berdiri. Ketika beliau berdiri, para sahabat segera mengikuti beliau berdiri. Tetapi masih ada 3 orang sahabat yang duduk dan bercakap-cakap akrab di situ. Nabi Muhammad SAW datang untuk masuk rumah, tapi mereka masih saja duduk di situ. Akhirnya mereka berdiri dan pergi meninggalkan tempat walimah. Aku datang memberitahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka telah pergi. Karena sahabat Anas ini pembantu rumah tangga beliau ya, dari umur 10 tahun. Jadi ini kira-kira beliau usianya masih belasan tahun. Karena kan Nabi ketika Nabi wafat, sahabat Anas usianya kira-kira baru 20 tahun ya. Jadi beliau ini masih usia belasan tahun, masih anak SMP lah kalau kita. Aku datang memberitahu Nabi kita Muhammad SAW bahwa mereka telah pergi. Rasulullah Muhammad SAW pun datang. Ini biar nggak salah paham. Ini kok di rumah Nabi ada laki-laki, ini masih kecil ini. Jadi diasuh dari usia 10 tahun oleh Nabi. Rasulullah Muhammad SAW pun datang ke rumah Zainab radhiyallahu anha, lalu beliau memasukinya. Aku mengikuti Nabi kita Muhammad SAW masuk rumah itu. Namanya anak kecil. Lantas Nabi kita Muhammad SAW menurunkan tirai yang menghalangiku dengan beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wahai orang-orang yang artinya hai orang-orang yang telah beriman, janganlah kalian memasuki rumah Nabi dan seterusnya itu, sampai diizinkan dan seterusnya itu. Makanya dalam Islam itu, di dalam akhlak bertamu, saya terangkan kemarin ya, kita harus yakin orang yang kedatangan kita itu merasa enjoy, nyaman, hatta tastanisu itu. Makanya karenanya yang lebih baik adalah izin, ada janji sebelum bertamu. Sebelum ada zaman HP dulu, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kalau mau datang ke rumah sahabat, Nabi ngutus delegasi atau utusan untuk memberitahu, sampaikan kepada si fulan saya mau datang. Bahkan Nabi kalau dari safar, kalau mau ke rumah istrinya gitu, kan beliau selalu kalau pulang safar ke masjid. Ke masjid dulu sholat Nabi. Nabi itu berangkat safar dari masjid, pulang juga dari masjid, pulang ke masjid lagi, sholat. Itu Nabi itu. Nabi bilang ke utusan, sampaikan kepada Aisyah atau kepada siapa istri beliau, aku akan datang. Itu akhlak memang itu. Sehingga orang yang kedatangan itu ya siap gitu. Oh, saya mau ada tamu gitu. Kita sendiri pun kalau janjian sama orang, kalau jelas jamnya kan enak ya. Kalau jelas itu. Tapi kalau nggak jelas itu kan repot. Tahu-tahu datang. Ya kadang surprise itu bagus, tapi pada banyak hal kan kadang orang nggak siap. Nah, kalau kita nggak janjian, ini rumusnya. Kalau kita nggak janjian, kita datang nggak janjian, terus kita ngucap salam batasnya 3 kali. Kalau udah 3 kali kita ngucap salam nggak ada respon, ada 2 kemungkinan. Memang beliau tidak mau terima tamu, mungkin ada keperluan di dalam yang dia belum nggak mau diganggu, dan itu hak beliau karena nggak ada janji, nggak ada janji. Jadi orang kalau ada tamu datang dan dia tidak ada janji sebelumnya, kita punya 2 hak, menerima atau menolak. Kalau menerima ya sambut, kalau nolak ya nggak usah dibuka pintunya, gitu aja. Jadi itu udah dosa. Kenapa? Karena nggak ada janji. Dan kita merasa tidak nyaman dengan kedatangan orang itu, misalnya. Karena nggak ada janji sebelumnya itu. Atau orangnya nggak ada di rumah kan, makanya pulang. Ada yang pinter itu, pulang dulu, nanti balik lagi. Assalamualaikum 3 kali lagi. Ada yang begitu itu. Ya, jadi makanya betul bikin janji itu yang betul. Yang betul bikin janji itu. Allahu Akbar. Kalau nggak bikin janji, tanggung resikonya. Salah satu, dan ingat tadi, kalau kita merasa tuan rumah udah merasa nggak nyaman dengan kita berlama-lama, ya maka jangan berlama-lama. Salah satu keberkahan yang terdapat. Kalau nginep bagaimana Ustadz? Ini
tidak termasuk dalam kategori ini adalah mahram, terutama orang tua atau mertua ya. Enggak berlaku. Statusnya tamu pada umumnya lah. Termasuk kita lah kalau ke rumah teman atau ke rumah saudara pada umumnya ya. Itu namanya bertamu itu 3 hari adabnya. Nah, kalau lewat dari 3 hari namanya apa? Kos namanya. Oh, sebulan, Ustaz. Kenapa? Oh, sebulan. Ibu masak lagi ya. Lima harian kalau Maria. Ya 5 harian, apalagi sopan. Sebentar, gitu. Pun lanjut. Lanjut. Jadi kalau bertamu 3 hari lewat namanya tadi kos sebulan. Tapi ini jangan diberlakukan ke mertua sama orang tua. Orang tua datang, mertua datang. Mah, udah 3 hari mah ya. Saudara pun tidak harus diusir. Cuman kalau udah 3 hari kita sampaikan, ini sudah enggak harus gitu bahasanya sih. Kalau udah 3 hari kita udah enggak ada kewajiban melayani, itu aja sih. Selebihnya ya sudah kayak orang sendiri udah. Itu satu. Jadi 3 hari itu masa dimana kita wajib melayani tamu kita dengan baik. Selebihnya ya udah ambil sendiri, makan, cuci sendiri, udah lagi punya kewajiban kita untuk melayani itu. Oh, lanjut. Salah satu keberkahan yang terdapat pada diri Zainab radhiyallahu anha serta salah satu keutamaannya adalah turunnya ayat hijab disebabkan oleh dia. Peristiwa itu terjadi pada pagi hari diselenggarakannya walimatul urs untuk dirinya. Sejak saat itulah hijab diwajibkan atas istri Nabi kita Muhammad SAW dan atas seluruh mukminat. Kemudian kemuliaan dan keagungan apalagi yang lebih tinggi dari pengorbanan ini. Allah berfirman tentang istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Apabila kalian meminta, tapi ini pengertian kalau hijab dalam pengertian tabir ini diwajibkan bagi muslim ini enggak semua ulama sependapat, walaupun ya sah-sah saja pendapat ini. So, kalau hijab dalam pengertian oleh beliau ini dipahami sebagai hijab penutup kepala dan tubuh atau menutup aurat, maksud saya menutup aurat, maka ini benar kalau itu. Allah berfirman, ini coba kita kalau ini betul ini ayat tentang hijab dalam pengertian menutup aurat kalau yang ini. Kalau yang ini, kalau tadi itu hijab dalam arti apa? Tirai. Kalau ini betul kalau ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 53 yang artinya apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka para istri Nabi, maka mintalah dari belakang tirai. Yang demikian itu lebih bersih bagi hati kalian dan hati mereka. Maaf, ini masih tirai juga sama. Berarti saya pikir tadi masalah hijab menutup aurat, ternyata ini masalah tirai juga sama. Kalau tirai tadi sudah saya bahas di awal.
Ada yang memahami itu khusus hanya untuk para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan itu berlaku umum namun tidak wajib yang saya tahu. Kalaupun ada yang mewajibkan, yaitu pendapat sah-sah saja. Cuman kalau saya termasuk yang tidak mewajibkan. Apakah lebih baik? Bisa lebih baik, bisa tidak lebih baik, tergantung konteksnya. Ya, kalau di daerah pesantren tertentu mungkin menggunakan hijab lebih baik karena memang kondisinya siap. Tapi bagi sebagian pesantren yang lain atau kayak majelis taklim kita kan belum tentu siap kan. Nah, itu dasar jauh-jauh lah. Ya saya pertama juga malas bawa tabir kemana-mana juga. Nenteng tabir kemana-mana kan malas juga saya pribadi. Tapi jenengan monggo terserah mau enakan ngaji ya pakai tabir atau nggak pakai tabir. Kalau pakai tabir nanti Bu Purnama suruh bikin tabir. Jenengan itu nggak ada yang tahu itu. Nah, itu pilihan mawon. Saya termasuk berpendapat itu pilihan saja, sah-sah saja, tapi itu pilihan. Ini saya sampaikan biar nanti jenengan nggak kaget kalau ketemu sama model ustadz yang seperti itu, nggak kaget. Oh ternyata ada yang model gitu ada. Beberapa ulama-ulama kita di negerinya sana, di Timur Tengah sana itu pakai tabir. Tapi begitu ke Indonesia mereka nggak pakai tabir. Ya karena memahami konteks, iya, memahami konteks. Gitu. Ya kayak di Saudi Arabia kan pakai tabir. Saya sudah di sini ceramah diwawancara wartawan perempuan juga ya biasa aja. Ya, kenapa ya? Karena tradisi masyarakatnya pakai tabir. Jadi dikembalikan kepada bagaimana kebiasaan masyarakatnya. Allah semacam-macam, nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri-istri Nabi kita Muhammad SAW tadi sudah ya. Maka istri-istri kita atau pasangan ini kok ngomong kita. Ini kan untuk perempuan sebenarnya, tapi tidak apalah. Maka pasangan kita kaum lelaki maksudnya ya, lebih layak untuk melaksanakan perintah itu dan lebih pantas untuk mengerjakannya. Kita lebih berhak dan lebih pantas menunaikannya. Ini pendapat ya, pendapat beliau. Jadi kalau istrinya biasa pakai tabir, apalagi istri kita harus lebih pakai lagi, kira-kira gitu. Tapi ini pendapat, saya sah-sah saja sebagai pendapat. Nah, ini orang Timur Tengah yang ngarangin. Apakah hati kita lebih bersih daripada hati ibunda kaum mukminin dan istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu? Ketika para wanita melepaskan hijab lalu bercampur gaul dengan pria, bahkan berdua-duaan dengan lelaki idaman mereka masing-masing. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki itu menyendiri dengan seorang perempuan kecuali setan menjadi yang ketiga dari mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda seraya menyuruh agar waspada, jangan sampai kalian berasyik-masyuk berkhalwat dengan para wanita yang bukan mahram. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Rasulullah Muhammad SAW jawab, ipar itu adalah maut. Ipar itu adalah kematian. Ipar itu adalah kematian. Nah ini mau saya terangkan ya. Anda siapa saya mau terangkan. Karena hadis itu ada fikih hadisnya ya. Hadis itu ada fikih hadisnya. Saya ulang ini tadi pemahaman syekhnya ini ya. Pemahamannya Syekh Abu Salsabil Muhammad Abdul Hadi rahimahullah. Itu pendapat beliau yang mengatakan bahwa wanita harus selain istri Nabi harus lebih ketat lagi. Oh gitu, itu alasan beliau tadi. Apakah para istri kita hatinya lebih bersih daripada hatinya para istri Nabi kita Muhammad SAW? Jawabannya pasti enggak lebih bersih. Tapi begini, saya ulang ya. Hadis itu ada fikih hadisnya, saya ulang. Anda sepakat dengan pendapat beliau enggak apa-apa, silahkan aja. Dan itu diterapkan oleh beberapa kawan-kawan ustadz memang. Tidak ada masalah, silahkan saja. Namun kalau misalnya kita ikut pendapat yang mengatakan bahwa hal itu tidak wajib juga nggak ada masalah. Kalau saya menganggap begini, uruf atau kebiasaan satu masyarakat itu memang beda-beda sih, memang beda-beda. Jenengan ngaji dengan cara begini misalnya ya, dengan cara ditutup kira-kira lebih nyaman yang mana gitu aja lah, urufnya itu. Nah, terus apakah kalau kita ngaji begini ada potensi fitnah? Kalau dalam konteks keindonesiaan ya insya Allah tidak. Insya Allah dalam konteks keindonesiaan. Apalagi dalam konteks Amerika, enggak insya Allah. Iya, kenapa? Kan ini hal yang biasa gitu.
Bukan sesuatu yang, dan tidak melanggar syariat juga, kita juga ada jarak kan, tidak khalwat juga kan. Itu seperti itu. Makanya kalau saya ditanya, ya saya pribadi condong kepada yang tidak, walaupun saya tidak menyalahkan pendapat yang mengatakan harus misalnya. Karena itu pendapat tadi. Jadi pendapat itu kan seusia dengan pendapatan kan. Jadi, itu seperti itu. Jadi bisa dimengerti ya insyaallah ya. Jadi jenengan monggo lah, terserah, kalau mau nanti pakai hijab ya kita pakai hijab juga nggak ada masalah. Itu seperti itu. Nah tapi memang yang kata beliau berikutnya itu betul, kita tidak boleh khalwat, itu betul. Khalwat itu berdua-dua dengan wanita yang bukan mahram ya. Itu ada dua pengertiannya. Khalwat secara fisik. Khalwat secara fisik itu misalnya ya berduaan tidak ada siapa-siapa, maka ketiganya adalah setan. Bukannya Allah selalu menyertai, enggak, ini kan istilah Nabi, mesti ada penggodanya gitu loh maksudnya. Allah yang mesti selalu menyertai. Tapi ini kan istilah Nabi untuk mengingatkan, hati-hati loh, kamu berdua itu potensi. Karena kadang gini, ketika berdua itu si laki-lakinya digoda kuat, setan nggak putus semangat, yang digoda perempuannya. Nah, pokoknya ada aja yang digoda di antara, atau dua-duanya sama-sama digoda. Dan itu karena kemungkinan ada berpotensi terjadi hal-hal yang diinginkan, makanya dicegah, dilarang dalam Islam. Maka ada istilah larangan mendekati zina. Itu satu. Jangan kalau laki perempuan berduaan kan takut terjadi hal-hal yang diinginkan kan. Kemudian yang kedua, khalwat itu bisa dalam pengertian kalau dalam konteks kekitaan ya, itu chatting-chattingan. Chatting-chattingan berdua khalwat. Nah, itu bisa masuk. Waduh, gimana kalau saya konsultasi ke ustadz bla bla bla. Ya, sekarang gini. Kontennya apa? Isinya apa gitu loh. Kalau maaf, sudah mulai mengarah, sebaiknya segera disadari. Makanya maaf ini yang pernah nanya, yang saya konsultasi ke saya secara japri, insya Allah tahulah bahasa saya, insya Allah tahu bahasa saya ya, siapa yang konsultasi. Kalau maaf, misalnya jangan konsultasi dengan seseorang, kok mulai nyerempet ke arah-arah yang, nah ini sudah ini khalwat, tidak nggak bener ini, stop. Nah, jadi tapi saya secara pribadi ngatan Bu Ira, kulon itu kalau ada orang WA saya orang yang belum saya kenal ya, kalau sudah kenal sih saya biasa lah. Ada belum kenal tuh, Ustadz saya mau curhat, itu tidak saya layani. Ya pokoknya kalau prolognya Ustadz saya mau curhat, itu nggak saya layani. Kalau orangnya saya nggak kenal ya, kalau saya kenal betul orangnya oke lah. Terus kemudian kalau dia bilang Ustadz izin mau konsultasi, itu saya layani. Nah, kalau ada prolognya curhat, saya nggak. Gitu. Jadi nggak saya layani. Ya kalau perempuan ya, yang saya belum kenal. Kalau yang saya kenal, insya Allah saya tahu maksud curhat itu pasti konsultasi. Itu saya tahu itu. Ya. Nggih. Emang bener itu. Pun bisa dimengerti ya insya Allah ya. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara ini maka yang patut untuk kita pahami bersama adalah kembali pada konteks atau ilat alasan hukum yang ada. Jadi memang ada kondisi tertentu mungkin wajib bisa jadi. Tapi ada kondisi tertentu di mana mungkin ya tidak wajib. Memang sah-sah saja untuk dilakukan. Pun lanjut. Kalau khalwat jelas terlarang kalau khalwat itu. Baik khalwat dalam pengertian menyendiri secara fisik atau dalam pengertian chatting-chattingan tadi itu. Dalam pengertian yang mengarah ya, mengarah. Tapi kalau pure murni konsultasi, bahasanya tidak ada yang nyerempet-nyerempet ke arah yang kesana kemari yang nggak jelas itu, ya insya Allah sih tidak ada masalah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sampai mana tadi? Nah, kalau mengenai ipar. Saya mau terang dulu ipar. Kenapa? Kenapa enggak? Ipar itu maut. Jadi saya mau terangkan dulu gini. Bukan berarti itu nanti kita ke ipar terus, ipar maut ini. Enggak. Maksudnya dalam konteks hadis ini sama khalwat. Jadi ipar khalwat ya, ipar khalwat satu.
Yang kedua, kalau ipar serumah bagaimana? Itu termasuk dalam pembahasan ini. Nah, jadi misalnya Pak Aswin punya adik laki-laki, tinggal serumah dengan Bu Ratna. Ini rawan fitnah. Walaupun insya Allah Bu Ratna terjaga, tapi ini rawan fitnah. Fitnahnya itu yang jangan sampai terjadi. Satu, walaupun dia sama istrinya, rawan fitnah. Walaupun sama, kan serumah soalnya Bu, rawan fitnah. Nah, ini beda dengan mantu ya. Kalau mantu itu mahram, kalau mantu beda. Nah, terus kemudian dibalik sekarang. Bu Ratna, adik perempuannya serumah dengan Bu Ratna. Serumah loh ya. Nah, itu walaupun insya Allah dan semoga Pak Aswin terjaga, tapi itu juga rawan fitnah. Walaupun dengan suaminya misalnya gitu, itu rawan fitnah. Tapi kalau cuma tinggal sehari 2 hari, oh itu beda bab. Ini maksudnya kalau dalam waktu yang berkepanjangan. Makanya kan kasus yang di film itu kan karena berkepanjangannya itu kan, itu seperti itu. Ya. Nah, barangkali akan sepi fitnah itu kalau misalnya si ipar itu dikenal dari sejak kecil. Nah, saya dengan istri saya itu, adik istri saya itu saya kenal dari kecil. Makanya saya sama adik iparnya dari istri itu malah saya dekat dalam pengertian ya, dia manggil saya Cak, ya kayak adik saya sendiri gitu. Ya, walaupun tetap harus jaga harus jaga diri lah gitu, tetap. Tapi dekat gitu. Ini beda dengan saya ke istrinya adik laki-laki saya. Nah, adik laki-laki saya punya istri, itu saya kenalnya setelah besar. Nah, itu beda, canggungnya juga beda. Iya. Kalau yang itu kan dari kecil, dari sebelum buang ingus saya sudah. Ya. Dan itu memang rasanya beda. Ipar yang kita kenal dari kecil sama yang. Nah, istri saya dengan adik saya itu kenal sejak adik saya itu kecil. Makanya istri saya dengan adik saya itu kedekatannya beda dengan misalnya kalau dengan yang lainnya misalnya gitu, yang lebih kenal tua. Ya, walaupun tetap harus jaga jarak. Ya kan dulu adik saya itu ketika sekolah di Surabaya, karena bapak di Lumajang, saya kan walinya. Jadi saya kalau sering datang sama istri saya, ya adik saya kayak anaknya sendiri gitu. Itu seperti itu. Ya itu beda memang. Di samping terpaut usia jauh, itu juga ya beda, kedekatan itu beda. Kalau kita kenal dari kecil ya, beda dengan kalau kita kenal dari sudah besar, itu beda. Tapi tetap harus jaga diri, jaga jarak ya. Kayak saya pribadi misalnya, kalau lagi ada kumpul saudara dari istri, masuk mertua atau masuk ipar, itu saya jaga diri dari segi penampilan. Saya nggak seenaknya buka baju misalnya, nggak. Kenapa menjaga kehormatan mereka, menjaga kehormatan saya sendiri juga. Itu berusaha lah namanya. Itu namanya berusaha. Jadi nggak terus sembarangan. Kan ada yang maaf di depan orang yang bahkan bukan mahramnya pun dia buka baju seenaknya, walaupun bukan auratnya untuk bagi laki-laki kan ya, tapi kan gak elok, betul. Makanya pernah saya kedatangan tamu itu ya gitu, tiba-tiba di rumah itu buka baju yang pakai singlet gitu loh. Ya oke, bagi laki-laki memang bukan aurat, tapi kan enggak, adabnya itu kurang gitu. Kalau menurut saya itu gitu. Sependek yang saya pahami. Allah Akbar. Ya paling enggak pakai kaos lah, paling enggak itu seperti itu. Ya itu saling harus menjaga itulah. Selama punya kesadaran menjaga sih, insya Allah ya ipar maut ini enggak akan terjadi. Tapi kalau ya tidak ada kesadaran untuk menjaga diri, ya ngerinya memang terjadi betul itu. Itu seperti itu. Nah, makanya kan engkau masmu dilayani ya Dek. Pamitnya gitu, repot. Maksudnya sampai keluar itu ada kasusnya dahulu. Bagus. Ya. Kalau tidak ada kasus, Nabi mungkin tidak akan bersabda begitu. Ya. Dan kalaupun misalnya tidak ada kasus, maka wahyu itu sudah cukup sebagai informasi ke depannya mungkin akan terjadi hal seperti itu. Tapi enggak, itu terjadi di masa Nabi, sudah terjadi di masa Nabi. Iya, makanya Nabi merespon dengan ketentuan hukum tadi itu. Dan andaikan tidak terjadi pun, misalnya tidak terjadi,
Maka itu informasi di masa yang akan datang bahwa sangat mungkin akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Nggih. Orang tua di daerah titipin anaknya ke kakeknya. Paham. Kalau misalnya perempuan adiknya ini mungkin lebih baik tinggal dengan kakak laki-laki gitu ya. Betul. Itu harus dipahami sebenarnya ya. Padahal sebenarnya kalau dengan kakak laki-laki kadang kurang klik ya. Iya. Ya kan kalau perempuan. Iya. Iya. Tapi khawatir ada. Iya. Jadi ini perlunya kita mengerti hukum ya. Mengerti hukum. Jadi memang sepatutnya kalau kita mau nitip anak kita kepada anak kita yang lain, pastikan bahwa anak kita dengan pasangan anak kita yang lain itu sejenis. Jadi misalnya kakak laki-lakinya dengan anak kita yang perempuan dengan kakak laki-lakinya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau anak perempuan kita dengan kakak perempuannya yang ada kakak laki-lakinya, itu dipertimbangkan dulu. Bukan apa-apa, pertanyaan gini, ini suaminya lebih sering di rumah atau istrinya lebih sering di rumah? Ya, jadi kalau suaminya lebih sering di rumah jangan. Tapi kalau suaminya jarang pulang karena tugas mana, dan dia kakaknya butuh teman, oke, tidak ada masalah. Dinamis saja sih Bu sebenarnya, dinamis. Jadi potensi fitnah itu harus dibaca, potensi fitnah itu. Tetap harus berhati-hati. Kita bukan suudzon, waspada. Ya, satu dulu. Dan memang yang paling elok adalah ya jangan serumah, tapi kos di dekat rumahnya itu. Dulu adik saya, kenapa? Tidak ada masalah kan, beliau kakak kandungnya Fatur. Iya, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Iya, betul. Makanya dulu adik kandung saya kan sempat ikut saya sebentar. Terus saya biayai untuk bisa kos, ya. Tapi kos dekat rumah. Tuh. Ya sempat ada keributan juga itu. Sebagian pihak yang itu gimana sih kakaknya, adiknya kok suruh keluar. Loh, saya nggak nyuruh dia keluar. Saya kan menganjurkan dia itu untuk kos, terus tak sangoni duduk. Terus saya biayai, bukan terus kemudian tak curlong, enggak, saya bilang gitu. Saya jawab gitu. Takutnya terjadi fitnah kan. Nah, tapi ya sudah, saya sampaikan begitu. Nggih. Sama Empir itu kan Nggih. anaknya kakak dan suami kan dari kecil ya saya nyebukin. Nggih, ya sudah dari kecil. Kalau dari kecil itu ada ayatnya, di Al-Quran itu ada ayat. Maksudnya dari itu tuh saya tahu, saya dari kecilnya ya saya ikut nyebukin itu. Nggih. Karena orang tuanya udah gak ada Nggih. dua-duanya kan. Di ayat itu, di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini. Saya buka dulu ayatnya. Tentang anak-anak yatim yang diasuh dari kecil itu. Dulu para sahabat Nabi kan kalau ngasuh anak kecil kan anak yatim dari kecil sebagian. Bukan diasuh dari kecil, Ustaz. Apa? Jadi saya kan tahu dia dari kecil. Nggih. Tapi ikut sayanya udah gede, Ustaz. Oh taunya, gitu. Taunya dari kecil. Tahunya dari kecil, maksudnya ya tahunya dari kecil kan saya juga pernah nyebukin dia, pernah ini gitu lah. Tapi ikut sayanya itu iya, ketika orang tua udah gak ada, baru ikut saya. Coba buka Al-Baqarah 220. Al-Baqarah ayat 220. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Tentang dunia dan akhirat. Ya. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara. Iya. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi kalau kita bicara ayat ini, ayat ini kan bicara tentang anak-anak yatim yang diasuh dari sejak kecil oleh para sahabat. Kata Allah, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu menggauli mereka sejak kecil ya maksudnya, maka ya mereka seperti saudara kalian. Nah, jadi Bu Ira yang notabene tahu, walaupun tidak diasuh ya, tapi tahu si Emir dari kecil, dari nyepokin dan seterusnya itu, ya
insya Allah rasa di ibu kan koyo anak dewe ya, ya. Itulah kenapa Quran mengatakan ya wis kalau dari kecil kamu mengenalnya, wis kamu nggak bergaul dengannya, kenal dia dari kecil ya wis anggap itu seperti saudaramu sendiri. Ya tentu ketentuan hukum Islam tetap berlaku ya, tidak boleh lost doll juga. Ya, akan tetapi paling enggak kelonggarannya ada dalam Al-Quran, ada sedikit kelonggaran. Jadi insya Allah sih untuk kasus ibu tidak ada masalah. Itu tadi saya bilang ipar saja itu kalau kita kenal dari kecil, yang dengan kalau kita kenal dari udah besar itu beda, kedekatannya juga beda. Itu seperti itu. Saya kira itu Allah alam bisawab. Jadi istilah ipar maut itu potensi fitnahnya berbeda-beda. Jadi diukur saja. Kalau ada potensi fitnah jangan. Tapi kalau tidak ada potensi fitnah, silahkan, tapi tetap harus bisa jaga diri. Gitu aja. Ya karena adik saya sama adik saya kecil itu terpaut 10 tahun Ustaz. Jadi waktu saya kenal sama suami saya, ya dia masih SD kelas 1 lah. Terus ketika dia SMP itu udah tinggal sama saya gitu Ustaz. Sampai dia kuliah di sini kan kos itu. Tapi ya gitu sama emang rasanya itu suami saya itu nganggep dia ya kayak bukan adik, anak malah. Anak. Karena dekat dari kecil kan? Iya betul. Itulah kenapa Quran ngasih keringanan. Wa in tukhalitum, kalau kalian udah bergaul dengan anak yatim kan orang lain dalam hal ini. Dari sejak kecil ya wis anggap dia seperti saudaramu sendiri. Walaupun aturan syariat tetap berlaku ya, dalam arti tidak boleh berlebihan juga itu seperti itu. Karena ada itu artis terkenal ngambil anak asuh, anak angkat dari usia SMP, terus ke ibunya sampai ya nyium-nyium segala, melu-melu kan. Ya itu saya nggak sebut namanya lah itu. Tapi dia non muslim sih. Ya jadi ya mantan suaminya masuk Islam kayaknya. Ya itu udah kemana-mana. Iya. Ya itu kan masih para netizen, apalagi netijah itu wah kok segitu kan. Ya memang tetap harus kalau dalam Islam oke, dekat, tapi jangan sampai tidak mengenal batas. Harus mengenal batas. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kalau dalam fikih itu istilahnya orang kalau dikenal dari kecil itu biasanya li'adami dzanni syahwah. Karena tidak ada kemungkinan syahwat itu maka ya oke lah. Aturannya lebih ringan daripada kalau kita tidak mengenalnya dari kecil gitu. Kalau misalnya kita agak ini, kita ambil anak dari bayi laki-laki, terus setelah dia balik, saya sama dia gimana ya, kan satu rumah. Bagus. Karena ibu asuh dari kecil tetap aturannya lebih longgar daripada kalau ibu asuh dari besar tadi itu. Termasuk kalau ini Anda boleh tidak sepakat dengan saya dalam masalah fikihnya ya. Namun sebagian fuqaha mengatakan bahkan bersalaman pun boleh. Ibu tetap harus nutup aurat di hadapannya walaupun mungkin tidak seketat kalau ibu di luar rumah misalnya gitu. Jadi kenapa? Karena ayat tadi itu Al-Baqarah 220 tadi itu. Ya wa in tukhalituhum fa ikhwanu. Kalau kamu menggauli mereka dari sejak kecil, diasuh oleh kita, maka ya dia seperti saudaramu aja lah. Dan saya ulang tadi, kalau kita apalagi anak itu kita asuh dari bayi, udah kayak anak sendiri aja kan. Walaupun kalau bisa tetap diupayakan jadi mahram. Caranya gimana? Saya punya kawan seorang ustadz. Beliau nggak punya putra, terus nggak punya anak lah maksudnya itu, ngambil anak dari bayi merah masih. Qaddarallah si istri ustadz ini punya adik lagi nyusui. Disusukanlah ke adiknya, otomatis kan kayak keponakannya kan. Udah mahram jadinya. Karena anak laki-laki, mahram udah. Jadi mahram sesusuan. Nah, karena dia karena si anak ini adalah anak sesusuannya adik kandung dari si istrinya Ustadz tadi itu. Tuh. Kalau Allah yarham Kisah Al-Mahfud Pati itu istrinya itu dikasih jamu. Saya nggak tahu jamu apa ya. Orang dulu kan manjur-manjur kali bismillah. Itu kenapa Bu? Nggih pun. Medal itu air susunya itu keluar. Nyusu ke istrinya langsung. Ya bismillah ada. Ada. Kenapa? Jamu apa namanya? Iya ada. Istrinya Ustadz ini pun juga sama, dicoba kasih jamu itu, cuman tidak keluar banyak. Alhamdulillahnya qadarallah adiknya nyusui.
Langsung nyusui aja ke adiknya, iya. Terus betul. Tapi kalau nyusui anak susuan itu kriterianya di bawah 2 tahun, 2 tahun ke bawah, 5 kali kenyang susuan. Kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan dianjurkan untuk nyusui langsung, bukan pakai dot. Itu 2 tahun ya, bukan 20 tahun ke atas, 2 tahun ke bawah. Oke. Saya juga punya itu ya, Oke. saudara. Aku ambil anak juga. Nah dari bayi disusuin, lama-lama keluar ASI. Oh. Si bocil. Oh, terangsang ya. Iya. Iya. Jadi bisa. Oh. Mama saya maksudnya. Oh. Kan disusuin kan. Siapa? Pokoknya Oh. gitu. Heeh. Ih. Oh. Oh. Jadi disusuin aja sama dia terus kan karena kan masih bayi kan gitu-gitu ya. Lama-lama keluar ASI-nya. Ah. Iya. Enggak, monggo. Jadi kalau saudara sesusuan itu harus menyusu ibunya ya, bukan kalau misalnya kan sekarang tuh banyak Bang Asi. bisa saudara ya memberikan asinya gitu. Nah, jadi Pakai bocor. Pada ibu yang sama 5 kali kenyang, usia di bawah 2 tahun. walaupun pakai dot. Oke. Ini gini, kalau dulu dalam mazhab Syafi'i kan dulu mungkin belum kenal dot kali ya. Iya. Makanya kriteria fikihnya nyusu langsung. Kalau sebenarnya kriteria mazhab Syafi'i itu enak juga. Kalau nggak nyusu langsung kan aturan tentang Bang Asi yang notabene bisa diambil dari ibu mana saja kan tidak ada masalah jadinya kan. Kalau aturannya nyusu langsung, kalau aturannya nggak nyusu langsung, ya yang penting yakin ini dari ibu yang sama. Nah, itu dari ibu yang sama 5 kali kenyang. Kenyang itu ditetein gitu ya, sampai anaknya ngelepas sendiri. Nah, itu berarti sudah kenyang, udah diem. Nah, kalau dia nanti lapar lagi, ditetein lagi, sampai dia ngelepas sendiri. Nah, itu berarti 2 kali kenyang udah. 5 kali kenyang, nggak harus berturut-turut. Yang penting dalam waktu 2 tahun, anak usia 2 tahun itu. Tapi kalau misalnya kita kan tahu ibunya itu, Hmm. tapi nggak netekin, cuma ngedot kasih asinya gitu. Kalau saya lebih cenderung mengatakan itu termasuk anak sesusuan, asal jelas itu dari ibu yang sama ya. Kenapa? Karena saya pernah nonton Rahasia Sunnah. Itu ada penjelasan seorang dokter yang mengatakan, saat itu ada Bu Indri sama Bu Dokter Betty yang membenarkan pernyataan saya, yang mengatakan bahwa kata dokter itu yang dikandung oleh darah itu dikandung juga oleh ASI. Yang dibantah oleh Bu Dokter Betty sama Bu Indri sambil nah itu adalah ketika saya mengatakan jadi yang dikandung termasuk DNA dan RNA-nya itu. Tapi itu ditentang oleh Bu Betty sama Bu Dokter. Saya tidak tahu itu kalimat itu saya dapat dari Rahasia Sunnah itu. Cuman yang dibenarkan oleh beliau berdua saat itu adalah yang dikandung oleh darah dikandung juga oleh ASI. Itu yang dibenarkan oleh beliau berdua. Tapi begitu saya ngomong DNA dan RNA oleh beliau berdua kayak nggak setuju gitu. Iya, saya nggak tahu deh itu. Saya cuma nonton di Rahasia Sunnah itu. Tapi terlepas dari itu, hukum fikihnya begitu. Hukum fikihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi Oke. yang kebetulan ada saudara saya yang dia ngambil anak Oke. laki dari bayi. Oke. Nah kan ibunya kan kalau di rumah ya seperti biasa pakai buku itu gimana? Anaknya udah besar sekarang. Dari bayi ya. Pertama, semoga dimaafkan ya, semoga dimaafkan. Kalau saran saya, paling nggak berpakaian, iya. Kalau saran saya, bahkan kalau perlu berjilbab walaupun dengan standar yang ringan, gitu. Kalau bisa, saran saya. Karena nggak tahu kalau itu. Dan makanya saya bilang semoga dimaafkan oleh Allah sih. Yang jelas tadi lah, Al-Baqarah 220 itu memang cukup menghibur lah itu. Cukup menghibur itu bagi yang mengangkat anak ya, bagi yang mengangkat anak itu dari kecil tapi syaratnya itu cukup, ayat itu cukup menghibur itu. Jadi kalau kalian bergaul dengan mereka anak-anak yatim itu dari kecil tentunya, maka dia ya seperti saudara kalian, kayak saudara sendiri aja. Dan memang biasanya saya ulang yang diasuh dari sejak bayi dari kecil itu biasanya sih tidak ada syahwat biasanya. Kenapa? Wis ngerti ciliane, udah ngerti kecilnya itu. Kita perlu berintrospeksi diri
kita perlu berintrospeksi diri rumah tangga kita dan keadaan kita agar kita dapat mencegah terjadinya ikhtilat alias pergaulan bebas lelaki dan perempuan yang tidak berujung kecuali pada kerusakan, dekadensi moral, hancurnya keluarga, runtuhnya rumah tangga dan terjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesudah semuanya terjadi barulah seseorang menyesal pada saat sesal sudah tak lagi berguna. Inilah akibat utama dari menjauh dari manhaj Allah dan ketidakmauan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 115 yang artinya, barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas petunjuk baginya dan dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang dikuasainya itu, dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di surah At-Taha ayat 123 sampai 127 itu, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tak akan celaka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia pada kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku sebagai orang yang buta, padahal dulu aku dunia melek atau melihat. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tetapi kamu melupakannya, maka pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Rabb-nya, dan sungguhnya siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo silakan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang ibu saya, Ustaz. Nggih. Dia kan gerah. Nggih. Terus begitu sudah daya ingatnya sudah inilah, secara fisik sehat sekarang itu, sehat layak, walaupun memang di tempat tidur ya. Kadang kalau dahar di kursi roda, tapi paling di kursi roda 15 menit dan sampai memang udah nggak bisa sholat, susah dan sebagainya. Tapi sini ibu-ibu itu Ustaz ya, kok responnya itu begitu menyerang terus, menyerang siapa yang dekat dengan dia itu memang sih kondisi tempat Aisyah dengan anaknya yang banyak, dengan Aisyah kan anaknya 5 kecil. Jadi dia itu merawat ibu itu ya merawat ini, tapi kalau untuk ini akhir zikir itu agak kurang gitu, kecapean lah gitu. Nah kebetulan mbaknya ini yang benar-benar yang handle ibu ini laktung gitu Ustaz. Jadi saya suruh sholatnya sholat laktung. Dia kadang Ustaz orang Jawa jadi bahasa Sundanya apa laktung ya? Apa bahasa Sundanya? Edan Eling. Ada bahasa Sundanya. Jadi saya suruh sholat ya sholat, kalau enggak ya ketawa-tawa aja gitu Ustaz. Jadi ketika saya kalau ini saya kan mesti kontrol ini yang ini gitu ya Bu, tapi saya nggak yakin dia lakukan gitu. Itu gimana ya saja? Apa bisa dulu ya atau cuman saya ingat gitu Ustaz, jangan, maksudnya saya itu juga begitu, beliau malah tapi juga nggak seperti Alzheimer gitu lah. Jadi misalnya kalau beliau itu memang ngomongnya udah nggak jelas, ngaco gitu, nggak jelas, kita nggak ngerti dia ngomong apa. Terus misalnya kita duduk tiba-tiba dia gitu. Jadi responnya padahal
yang kita tahu gitu, dia orang yang baik gitu. Ibu saya juga rajin ngaji dan sebelum gelar ini gitu. Iya, baik. Kalau manusianya nggak mungkin bisa diharapkan, ya berarti teknologinya aja. Kan Ibu berkepentingan untuk memberikan support spiritual kan? Iya. Nah, jadi saran saya kalau di rumah jenengan atau di rumah saudara jenengan itu ada YouTube bacaan Al-Quran yang bisa diulang-ulang terus, atau radio dakwah yang murotal, nah, itu saran saya diteruskan saja. Kan ada riset ya, saya pernah baca di sebuah media sosial itu ada riset, ada buah, yang satu setelkan musik, yang satu setelkan murotal. Yang setelin musik ini cepat busuk, yang murotal tuh awet seger gitu. Nah, jadi sedikit banyak murotal yang dibaca pakai media seperti YouTube atau yang serupa dengan itu atau radio atau apa, itu berpengaruh, tetap berpengaruh. Jadi kalau manusianya tidak bisa diharapkan, ya paling enggak media yang ada itu dimanfaatkan, diperdengarkan aja walaupun dengan suara yang lirih, tidak harus suara yang sekiranya beliau tidak terganggu tidurnya itu. Ya, banyaklah bacaan-bacaan Al-Quran yang bisa didengarkan, saya kira. Nah, saya kira ngoten. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Kalau tidak ada, cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.